seorang partisipan yang diduga merasakan teror guna-guna. Benarkah ini guna-guna? Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Antiri Sri Nuraini Nur, kelahiran tanggal 14, merasa telah menyia-nyiakan suami yang begitu mencintainya. Penyesalan tak berujung selalu menghantui kehidupan Nur. Karma baik apa yang harus dilakukannya? Menginjak usia ke-37 ada Mbak Nur di hadapan kami yang lahir tanggal 14 Maret. Dan ini full gambarnya dari Roy Kiyoshi, ada tulisan Lorong Waktu. Lorong waktu. Tentang lorong waktu dan penyesalan dan kematian. Apakah kamu ingin balik waktu ke zaman dulu? Berbicara mengenai lorong waktu, saya merasakan Mbak Nur di sini mengalami satu perasaan yang tidak nyaman. Dan saya membaca gelombang otak bahwa di sini rumit sekali dan parah sekali. Kamu ingin benar-benar balik kalau waktu bisa berputar. Kamu ingin balikin semua waktu. Nur, pulang bareng aku yuk. Mending sama aku aja, Nur. Naik motor baruku. Enggak deh, kayaknya aku pulang sendiri aja. Tuh kan, gara-gara lu sih. Jelas-jelas Nur nggak mau jalan kaki. Lu nggak sosok tahu deh. Aduh, apaan sih kalian? Udah, pulang sendiri aja. Lu sih. Pergi jadinya gara-gara lu. Aduh, Kenapa tuh si Nur? Pasti si Ayu yang udah ngirim racun pasir buat si Nur. Benar. Sakan kamu, Nur. Kenapa? Karena kamu sudah merebut perhatian orang yang aku taksir. Dan gua bakal kirim racun pasir besar biar lu menderita kata-kata gara-gara cuekin gua. Terserah deh. Ulun karindangan ikam, hendak Nur karindangan ka ulun. Aku merindukanmu, hendaknya engkau merindukan aku. Semoga racun pasir ini bisa membalaskan sakit hatiku padamu, Nur. aduh, gatel. Nur, kamu kenapa? Aku nggak tahu, Bang. Kamu kena racun pasir ini. Kamu tunggu sebentar ya. Alhamdulillah, Bang. Udah enakan. Nur, kamu ini pasti dikerjain sama orang. Aku bakal balikin racun ini sama orang yang ngirim racun sama kamu. Nggak usah, Bang. Mendingan Abang kasih pelajaran aja sama orang yang ngirim itu. Atau enggak, Abang pukulkan manggar pada boneka perang Maya itu. Biar aku tahu siapa pengirimnya. Karena pasti kalau misalkan pengirimnya ketahuan, itu pasti ada tanda di dahinya. Siapa bayi si karindangan tanda hendak munyak. Siapa punya rindu dendam, janganlah membenci. Mulai sekarang dia nggak akan pernah gangguin kamu lagi. Makasih ya, Bang. Makanya kalau cinta ditolak, gak usah terlalu maksain deh. Iya nggak? Diam! Makanya. Jadi kamu pelakunya? Hah? Aku bilangin ya sama kamu. Jangan pernah ngelakuin hal kayak gitu lagi. Bikin malu diri sendiri, tau gak? Ini semua gara-gara kamu. Kamu udah mempermalukan aku. Loh, emang aku mau kayak gini, hah? Makanya kamu jangan kirimin aku santet dong. Udah jelek main dukung lagi lu. Jadi lu orang yang udah ngerjain Nur, hah? Lu berani sama gua? Jawab! Udah, cukup, Bang. Abang. Stop. Abang sih, Bang, udah, Bang. Pada berantem di sini. Ini sekolah tahu. Ayo bubar. Udah,
kurang ajar. Awas kau Nur, kau bisa lolos dari santet tanah dan racun pasir. Tapi ini belum selesai. Aku akan kerjai kamu. Kok ada suara anak bayi? Aku bukanlah ibumu. Ibumu adalah Takau dari Gunung Samuraga. Itu pasti kiriman dari gadis yang membenci kamu. Kalau ibu datang terlambat, hantu anak Sima itu bisa makan jantungmu. Kenapa ada teman perempuan yang membenci aku ya? Bunga melati ini layu. Berarti anak Sima Teluh kirimanku gagal. Awas kamu. Persingkat waktu aja, maksud kedatangan kami ke sini untuk melamar Nur. Bagaimana Nur? Nur, Maaf, karena Nur masih sekolah, jadi kami menolak lamaran Amsar. Kenapa kamu tolak Nuni? Nur kan masih bisa sekolah, kan nggak buru-buru nikah. Ma, lebih baik kita pulang aja sekarang. Karena aku rasa kita udah nggak dihormatin sama keluarga mereka lagi, Ma. Bukan begitu maksud kami. Kami sama sekali nggak bermaksud untuk menghina kalian. Masalahnya si Nur itu masih kecil, masih sekolah. Jadi sebaiknya kalian datang ke sini lagi kalau Nur sudah lulus sekolah. Iya, ini terpaksa kami lakukan karena Nur biar konsentrasi dengan sekolahnya. Banyak alasan kalian. Amsal, ayo pulang. Bu Yati, kapan acara pernikahan Nur sama Amsar? Jangan ikut campur ya. Kamu jangan pernah urusin urusan orang lain. Paham? Kok marah sih? Gue tahu nih. Pasti lamaran lu ditolak kan? Jaga mulut lu. Lu pikir lu siapa? Hah? Amsar! Lu berani sama gua? Amsar! Apa lu? Amsar! Kamu jangan berkelahi di sini. Hei! Amsar! Aduh! Kenapa kamu mukulin bapak aku, Pak? Kenapa Bapak? astagfirullahaladzim. Dan akhirnya kita pacaran dan suami saya menikahi saya setelah 4 tahun setelah tamat SMA. Dan selama 4 tahun itu kita nggak punya masalah, nggak punya apa-apa, nggak punya masalah yang pokoknya nggak ada masalah sama sekali. Saya terima nikahnya Nur binti Margono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lihat di dalam tubuh kamu tuh kayak ada kiriman semacam bentuk lipan atau kelabang seperti ini. Ini udah masuk Sampai sekarang masih, Kak. Iya, ini termasuk golongan bukan guna-guna lagi. Ini santet. Sayang, kamu kenapa? Perut kamu kenapa, sayang? Hah? Tahu, Mas, perut aku sakit. Ya Allah. Yaudah, sekarang kita ke dokter ya. Ayo. Ya Allah, Mas. Ini pasti perbuatan Amsar. Dia suka saya dari umur saya 11 tahun. Dia tungguin sampai SMP, sampai SMA, tapi waktu itu saya tolak. Terus ibu saya juga udah carikan ganti, dia menikah sama teman saya. Jadi sama ibu saya dicarikan pengganti, terus dilamar, terus dinikahkan dengan biaya seluruhnya dari orang tua saya. Seluruh keluarga besar saya minta maaf sama mereka.
Kami datang ke sini bertujuan untuk meminta maaf karena kami sudah menikahkan Fauzan sama Nur tanpa pemberitahuan keluarga Amsar. Maksud kalian datang ke sini mau pamer? Iya. Kalau dia udah menikah, begitu? Maksud kami bukan begitu. Kami ke sini untuk menebus kesalahan dengan membantu membiayai pernikahan Amsar. Betul. Karena bagaimanapun Amsar itu kan masih keponakan kami juga. Kebetulan Tante, aku juga punya teman yang suka sama Amsar. Mungkin nanti bisa aku kenalin sama Amsar. Kamu pikir aku pemuda yang gak laku apa? Sampai kamu harus jodoh-jodohin aku sama teman kamu. Masih banyak kok yang suka sama aku. Yang jauh lebih baik daripada kamu sendiri. Aku akan berikan pelajaran buat kalian. Karena kalian tidak tahu bagaimana rasa sakit hatinya aku dan anakku. Atas perlakuan kalian mempermalukan aku dan anakku.